Sekarang kita bicara soal salah satu pemain yang menjadi sorotan masyarakat tentunya setelah memberikan performa terbaik dalam laga melawan Australia kemarin, Ole Romeni. Analisa Anda, ini kan permainan debut dari Ole Romeni setelah kemudian sebelumnya dinaturalisasi begitu. Nah, melihat performanya ini apakah akan bisa terus meningkat dalam pertandingan-pertandingan berikutnya? Itu yang diharapkan tentunya Mas Akmal. Iya, kesan pertama begitu menggoda gitu kan, dengan debut kemudian cetak gol walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita kalah 1-5. Tapi saya tidak ingin kemudian memuji terlalu tinggi terhadap Ole Romeni, karena bagaimanapun misalnya sebelum-sebelumnya ketika Orat Mangun datang, kemudian ketika Jay Inches datang, main langsung debut cetak gol juga ke gawang Vietnam kan debutnya. Bahkan Orat Mangun sudah 3 gol dicetak bersama tim nasional Indonesia, tapi belakangan performanya sedikit menurun dan kita berharap Ole Romeni merupakan striker yang memang diharapkan. Kita kan tidak punya striker murni sejauh ini. Orat Mangun kemarin bukan striker murni tapi seorang winger. Sekarang ada striker murni yang kemudian diharapkan bisa setidaknya menyempurnakan puzzle yang ada saat ini. Sebelumnya kita sangat lemah di depan, sekarang ada Ole Romeni, kita harapkan bisa tampil maksimal tentunya untuk mencetak gol, karena kemenangan itu hanya bisa didapat dengan cetak gol dan itu adalah salah satunya tugas Ole Romeni. Apalagi nanti di GBK kita berharap Ole Romeni performanya meningkat ketika bermain di GBK dan dia benar-benar menjadi sosok yang memang dibutuhkan oleh tim nasional kita dalam kaitannya urusan mencetak gol. Namun sekali lagi kita tidak boleh juga overconfidence ya, bagaimanapun kalau kita lihat Bahrain ini pertahanan sangat kuat. Kalau ketika kita lihat lawan Jepang, mereka bisa tahan luar biasa Jepang sampai akhirnya mereka hanya kalah 0-2 dan itu pun di kandang Jepang. Artinya ini juga harus menjadi PR buat Ole Romeni bahwa Bahrain punya pertahanan yang sangat bagus. Bahrain datang ke Indonesia juga bawa modal juara Piala Teluk dengan kemudian mengalahkan Arab Saudi 3-2, mengalahkan Irak 2-0, sehingga ini menggambarkan bahwa mereka ini sangat siap untuk bisa bikin kejutan di GBK dan sekaligus misalnya mereka ingin membuat Indonesia menangis gitu kan dengan ekspektasi besar kita terhadap pemain diaspora yang ada saat ini. Nah, ini yang harus menjadi catatan khusus Patrick Kluivert untuk dia lebih mengenal secara mendalam ya lawannya Bahrain ini yang secara kekuatan ada di tengah Ali Madan yang sangat berbahaya sekali, Muhammad Mahon yang cetak 2 gol ketika kita seri 2-2, punya tendangan bebas yang sangat berbahaya sekali. Nah, hal-hal yang semacam ini saya pikir tim analis dari Patrick Kluivert harus benar-benar jeli untuk mengantisipasi. Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita berharap dengan Ole Romeni tapi ternyata suplai dari tengah, dari belakang tidak kuat, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa juga. Sepak bola itu kan permainan kolektif. Dari sisi mantan pemain timnas, Mas Hermansyah. Saya setuju dengan Bung Akmal, artinya tengah ke depan jangan putus. Keduanya ketika Ole kemarin bikin gol, harusnya dia termotivasi untuk bermain lebih baik lagi. Jangan sampai turun. Ya, harapan kita itu aja. Keduanya juga harus ada komunikasi ini. Artinya dari tengah ke depan tuh harus suplainya jelas. Karena ini yang tadi dibilang dari pertama itu, Bahrain pintar dia. Pertahanannya ya? Bukan, pintar akhirnya provokasi. Dia bikin emosi pemain Indonesia. Dan kita harus dewasa bermainnya. Artinya jangan terprovokator dengan mereka. Harus tenang, cool. Karena akan merubah semuanya yang tadinya main bagus jadi emosi. Pengaruh itu. Jadi justru itu kita harus bermain dengan sabar, tenang untuk meraih poin 3. Tapi siapa pendamping yang cocok untuk mendampingi Ole? Apakah Orat Mangun? Dan di situ kan ada Orat Mangun, di situ ada lagi sini. Kalau saya di situ ada Rafael Struijk sama Eliano Redner. Redner. Musuh peleh mereka. Dan di situ kan ada tengah Tom, ada Joey Palupesi dengan Marcelino. Harus di belakang udah pasti 4 itu ada. Kevin Perdong, Jess Injes, Ricky Ridho sama Kevin Dix. Belakang Emil. Saya rasa formasi yang prediksi saya itu cukup bagus. Itu Mas Hermansyah. Kalau Mas Akmal bagaimana? Saya justru akan main dengan 3-4-3 karena menurut saya dengan 3 back itu Indonesia sudah terbiasa pemainnya gitu kan. Dengan 4 back kemarin agak sulit kemudian dalam hal koordinasi ya, karena hanya terpaksa di posisi poros tengah itu cuma ada 2 pemain. Kalau pakai 3 di poros tengah itu ada 3 pemain dan itu kolaborasinya yang menurut saya sudah cukup bagus ya sejauh ini bersama Sintayong. Ada Justin Hubner, saya berpikir kiper saya setuju akan ada rotasi di mana Martin Paes mungkin akan dicadangkan diganti Emil Audero. Di 3 di belakang adalah Rizky Ridho, kemudian Jay Inches dan Justin Hubner. Nih 3
tiga pemain ini sebenarnya sangat solid sekali karena catatan statistiknya adalah bahwa dalam 5 pertandingan 3 kali clean sheet mereka bermain bertiga. Artinya ini jaminan bahwa pertahanan akan lebih solid dengan 3 back. Kemudian back sayap kanannya Kevin Dix, sayap kirinya Kelvin Verdong, tengah di duanya adalah Tom Hay dengan Jay Paul Pesci. Kemudian di depan saya agak sedikit berbeda, Rafael Strijk ini masih muda, sering emosional karena beberapa kali dapat kartu untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya pikir perlu pemain berpengalaman, ada Orat Mangun yang kemudian sudah terbebas dari kartu, akumulasi kartu, ada Eliano Reder, ada Ole Romani. Jadi saya 3-4-3 dengan menyisakan Rizky Ridho yang satu-satunya pemain Liga 1 yang akan tampil bersama 10 pemain diaspora kita di lapangan. Oke, itu prediksi dari Mas. Oh ya, silakan. Saya tambah satu lagi. Mudah-mudahan ini Edouro Mulyadi bisa memberikan yang terbaik, artinya dia bisa mempertahankan reputasi dia di Liga Italia dan jadi, bisa mengawali dengan baik ya tanpa kebobolan. Terus kita ambil hikmah Ramadan juga kan, belajar disiplin, sabar. Yang penting menjauhkan dari segala sesuatu yang dilarang yang akhirnya kartu merah. Sabar apalagi melawan Bahrain, jangan sampai terprovokasi. Karena memang ahlinya tuh provokasi Bahrain kan. Mudah-mudahan hikmah Ramadan ini benar-benar bisa diterapkan ya dalam pertandingan lusa ya. Tapi saya optimis, Mbak. Optimis Indonesia bisa meraih kemenangan. Itu yang semua masyarakat Indonesia sama-sama harapkan. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjaga dan juga membawa kemenangan tentunya untuk Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain besok. Terima kasih banyak Mas Akmal, terima kasih Mas Hermansyah. Kita nantikan pertandingan lusa, kita nonton bareng-bareng sama-sama ya. Terima kasih, selamat malam.